Salah satunya kita yang dikembangkan itu adalah desa wisata Keling 2 Jeglek. Mungkin potensinya hampir sama seperti Ketapang Rame, cuma dari sisi pengelolaan belum bisa maksimal seperti di Ketapang Rame ini. Jadi ini teman-teman kesini nggih mampir, tadi sudah lihat-lihat, ternyata nggih karakternya sedikit mirip dengan yang ada di wilayah Kepung saya. Enak mas, terus. Jadi teman-teman nggih dari pendamping desa, dari teman-teman kecamatan, dari pengelola desa wisata, BPD dan dari teman-teman lembaga. Jadi minta sedikit review dari sumber gempong itu, dan kan prestasinya sudah sampai nasional. Alhamdulillah. Pak ngapunten Pak Keling ikonnya gua. Di sini kan sumber air. Kalau di sana gua alam. Gua alam. Ikonnya kan tinggal jalankan saja gitu. Cuma tinggal manajemennya nih Pak, pengelolaan, pengembangan. Kalau kita cerita sini Pak ya dari awal lagi. Awalnya kan pembangunan desa Ketapang Rame kan diarahkan ke Taman Ganjaran. Taman Ganjaran di sebelah jalan raya. Itu kan satu kelurahan sama kita. Jadi satu kelurahan itu ada 3 dusun. Dusun Ketapang Rame, Sukorame ini yang masuk ini, dusun Gempong, terus dusun Sepi. Nah itu tahun Februari 2015 itu awal pembangunan desa diarahkan ke Taman Ganjaran. Ya, itu dana itu langsung dari dana desa, dari bupati, terus Pak Kades, sama DPD, sama Bumdes, terus tokoh-tokoh masyarakat itu bingung setelah dana turun, ini enaknya dibuat apa? Jadi pemerintah desa, kemudian BPD, Bumdes, tokoh-tokoh masyarakat berpikir selama 2 tahun, akhirnya terputuslah Taman Ganjaran dengan konsep kuliner sama wahana permainan. Itu. Nah, setelah di sana selesai, itu kan ada 2 tempat, ada kuliner sama wahana permainan. Nah, itu untuk yang wahana permainan itu yang invest itu warga. Waktu itu beberapa kades waktu pencalonan periode kedua, beliau punya program kita buat suatu wahana di Taman Ganjaran dengan investasi nanti warga. Jadi warga satu kelurahan paling kecil 1 juta per kakak, paling besar 10 juta. Investasinya dari pengembangannya 50 juta nggak boleh. Dari sampai 10. Iya, satu kakak itu ada 1 juta, ada 2 juta, dan kita maksimal 10 juta. Hanya investor yang masuk kita tapi boleh sama kakak. Setelah sana selesai, kemudian dialihkan ke sini karena konsep kita di sini kan alam sama budaya. Akhirnya untuk sistem pengelolaan sendiri, manajemennya itu persis di Taman Ganjaran. Jadi yang di sini yang invest itu warga yang disebut ini. Tapi khusus warga dusun Sukorame. Dusun. Oh, hanya dusun ya, bukan sampai kita ada 104 kakak yang ikut invest itu 96 kakak. Jadi ada 5 wahana ini terkumpul uang sekitar 900 kapal 5 juta. Terus diberikan kereta sawah, ayunan cantik. Kemudian untuk yang nggak dapat ini, saya nggak ikut invest, untuk kita bagi stand-stand kayak ini merata ya, saya di atas sana. Terus yang sudah dapat stand nggak boleh ikut invest. Nah, karena kita kan data masyarakat kan. Jadi cara kita utama adalah untuk menunjukkan itu karena sama KTP harus benar asli. Tapi semuanya kita di bawah naungan bahkan wisata milik desa, sejarah pendidikan, dan kita di sini sebagai koordinator itu sebagai mitra yang dari semua pengelola operasi itu diserahkan ke kita. Koordinator itu model mungkin dari pemerintah desa tanpa ada intervensi dari BPD, dinas pipa, tidak ada murni karena yang kita pakai itu namanya warga. Jadi yang tadi iya fasilitas kita perkatanya kayak minimal maksimal 10 juta. Kalau cuma mungkin bantuan pemerintah cuma akses jalan saya masih tahu ya
biasa ajukan proposal terus akhirnya cuma gitu aja. Tapi kalau untuk di sini murni dari mobil Mungkin semua tadi itu. iya Kalau boleh tahu lebih dalam terkait investasi, jadi untuk pembagian persentase yakin itu seperti apa? oke. Kalau untuk pembagian persentasenya itu kan kita pakai tiap bulan. Jadi itu antara hasil tiap bulan antara pihak BUMDes sama investor. Nah, di sini itu 65 SAU bersih itu untuk investor lokal. Jadi 15% diserahkan oleh Haris, kemudian 10% perawatan, kemudian kita juga ada tabungan, juga kan untuk sosial. Rincian pembagian. Iya, itu. Jadi bersihnya itu yang di-share ke investor 65 untuk investornya. Iya, Dari investasi Dari warga hasil- tadi ya. Iya, Hasil per bulan itu. betul. Di luar teman-teman warga yang investasi itu kan ada dapat kios-kios gitu. Iya. Nah, Yang itu tidak ikut murni invest. masuk ke BUMDes langsung. Kemudian Jadi kayak standar di atas kan kita ada 20 stand Pak. Itu per standnya untuk bulan 250 langsung BUMDes. per bulan bayarnya ya. Bulan. sewa. Sewa istilahnya. Tapi bangunan mereka tinggal menempati. Tinggal nempati. Yang membangun yang tidak ikut invest loh ya. Iya. Jadi yang Mas sebutkan yang tidak ikut invest diberi kesempatan untuk seperti ini ya. Iya. Yang tidak ikut invest. Iya. Yang sudah ikut invest Boleh. tidak boleh. Iya. Jadi di situ untuk mengatur rasa adil. Iya, maksudnya itu. Dengan pembagian jadi berapa nih yang jadi 250 pembayaran ke 250 ke BUMDes untuk sewa kios. Terus saya kiosnya per kiosnya gitu. Dan kita kan untuk lebarnya kita ini kita kan 4,8 hektar. 4,8 Iya. Jadi yang sebelah sana itu punya warga itu Pak. Pondok Sawahnya kecil. warga. Iya. Oh punya warga. Pokoknya sebelah jalan, ya, kan ada kereta sawah ya, jalan aspal itu miliknya warga. Tapi untuk relokasi kita masukkan ke sawah sumber. Itu kan ada kubu-kubu kecil Pak. Kubu-kubu kecil. Sekdes. Oh, iya. Untuk kubu-kubu kecil itu mereka kita kasih tanah 1,5 juta per bagian sawah kan ada 30 kubu kita. Itu kita kasih tanah 1,5 juta, kita suruh buat pupuk seperti itu. Pupuknya untuk tanam. itu ya. Iya, jadi gratis tanam. Terus mereka 10% tiap bulannya itu kita ambilkan dari tiket masuk. Dikasih Diberikan. 10% yang punya lahan itu. Yang punya kubu 30 kubu. Oh yang punya kubu. Iya, jadi Oke, Iya. kompensasi. Kompensasi. Istilahnya kompensasi. Iya, betul Pak. Setelah itu kita nyewa, tapi dalam bentuk sharing. 10% kita ambil dari tiket masuk, kita langsung kasihkan ke yang punya sawah. Tapi sawahnya pemerintah yang garap. Jangan Iya. padi terus Iya, padi terus. padi terus. Kita menurut bangun gubuk di situ ya. Iya. Gitu. Kompensasinya 10%. Dari tiket masuk, kita bangun gubuk di situ. Kalau tamunya rame, Lumayan loh Pak ya. iya, Lagi lumayan. cuma ngasih. Ya cuman Lumayan. apa? 2 meter persegi lah Lumayan. karena dari kita 1,5 terus mereka tuh menjaga kebersihan hasilnya di mereka sendiri. Kembali lagi. Kalau tamunya rame, ya alhamdulillah kadang dapat 2 juta per bulan per koper. Kalau tamunya sepi, antara 400 sampai 500 per bulan. Terbubuk itu Pak. Terbubuk. Ini dan saya semua yang ada di lokasi ini pengelolaan tetap di terus Untuk pengelolaan itu serahkan ke kita. Pak Darwis. Oh, Pak Darwis. Pak Darwis pengelola di bawah naungan di bawah naungan unit wisata. Ini wisatanya di dengan di pengaturan pembagian seperti itu. Iya, seluruhnya. Nah, kalau untuk pengaturan pembagian masalah persentase itu langsung BUMDes. Pak. BUMDes. Jadi Aturan kita- dari BUMDes ya? Iya, jadi kita cuma operasional. Operasional pengelola. Jadi Pak Karno pengurus Pak Darwis, ketua Pak Darwis. Ketuanya saya. Ketua Pak. Biasanya yang krusial di objek wisata itu kan tempat parkir. Nah. Itu gimana pengelolaan untuk tempat parkir? Kalau untuk parkir ya, anggota kita kan masalah sendiri itu kan yang ada di sistem kepengurusan kan 15 orang. Itu artinya mereka yang kita kasih tiap bulan 15 orang. Sedangkan anggota kita kan ada sekitar 50. Jadi sisanya itu teman-teman yang di parkiran. Untuk teman-teman yang di parkiran itu secara struktur, secara aturan ikut habis. Tapi secara pembagian mereka langsung berbentuk. Iya. Artinya gini Pak, katakanlah hari ini ada 500.000. 70% ke mereka yang parkir dikasih lah. Biasanya sih rame di situ. Ya. Antara warga dengan pengelola. Soalnya kita kan di sini kan untuk harus sendiri kan apa ya semua kalangan kita rangkul siapa yang mau.
dari BPKK atau ke masyarakat atau ke pemuda, sama-sama nanti teratur. Siapa yang mau, silahkan masuk. Berarti ngapunten Pak. Berarti duluan Pok Darwisnya atau memang Pok Darwisnya yang sudah tertata orang-orangnya atau memang dari awal memang sudah ada budget cuman belum optimal. Awalnya itu bungkus Pak. Iya. Awalnya itu bungkus untuk pembentukan Pok Darwis sendiri itu masih tahun 2020 bulan Mei. 2020. Iya. Itu setelah pembangunan Taman Ganjaran selesai, akhirnya kalau khusus Taman Ganjaran, iya, kan satu unit sama kita, satu pengelola. Jadi bungkusnya itu profitnya di sana, dan kita di pusat. Oh, Pok Darwis mengelola sini. Tapi secara SK kita satu lurah. Tapi Satu naungan juga di Iya, BUMDes, di BUMDes. unit wisatanya. tapi sementara kita masih yang megang di Jadi BUMDes itu butuh SDM untuk mengelola wisata, membentuk Pok Darwis. J. Nah gitu. Ya sebenarnya seperti di Keleng. Pok Darwis yang mengelola Gojek Glass. Gitu. Sebenarnya sudah seperti itu, tinggal bagaimana SOP-nya, aturan-aturan pembagian presentasi untuk teman-teman Pok Darwis si pengelola. Kalau untuk pembagian persentase kita ya, itu kan langsung keputusan Pak Kades sama pendidikan. Aturan desa gitu. Aturan desa. Tapi kalau untuk SOP yang job desa di sini kita yang atur. Oh, Pok Darwis gitu. Harus sendiri. Jadi Yang tahu gitu. Iya, jadi tiap-tiap bahan itu ada apa ya? Ada timnya sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Yang tanggung jawab Desa. menarik. Terus untuk homestay-nya Pak, Homestay kita ada 4. itu pengelolanya Pok Darwis. Itu untuk homestay itu langsung ke Bugis. Homestay kan ada homestay yang warga sama homestay Iya, yang di sini. yang di sini ada 4 dan yang warga. Ada banyak. Jadi kita langsung bungkus antara kan ada karyawan Bugis khusus untuk mengelola homestay. Jadi di homestay sini sama homestay yang di kampung. Di kampung. Anggota Pok Darwis 50 Pak. 50. Itu pun kalau hari Minggu Pak ya. Kita masih kekurangan orang. Kurang saat ini nggih. Contoh saat ini Apa ya? Satu dusun. satu dusun. Terus ini Pak, kalau Ganjaran kan memang mayoritas anak kas desa gitu. Iya. Kalau sini awalnya Ini juga TKD tenaga desa. wah, Iya. terus Ada juga berkembang. Alih fungsi. Lagi. Iya Pak, alih fungsi. Jadi tanah kas desa itu kan TKD kan untuk bangun perangkat. Iya. Itu diserahkan ke Bumdes, terus di Kopi Jaya. Jadi perangkat sendiri pun ya dapat gantinya yang lain atau dapat Nah, kalau untuk perangkat kayak seperti tahun 2022 kemarin itu laba bersih dari Bumdes kan angka sekitar 3,2 M gitu Pak. Nah, dapatnya di ya jadi 25% desa. Malah itu pemasukan desa. Desa untuk BAD. Itu BAD. Kalau kan kita kan ada di Lontar Sewu, ya. Terus di desa Sekampung Jadi kan besek nih. nah julukannya kan desa Mulyadi. Desa menjadi. Yang Sugi itu desa karena yang lain itu desa Kan Pok Darwis ya. kan di sini katanya Pak Kades kan kata masyarakat Pemberdayaan. Iya. Review sedikit nanti yang menuangkan ide bahwa investornya itu dari warga ini siapa Pak Kades. Hari ini kan aslinya kita kan ada apa ya sebenarnya berbanding saya nggak bisa ikut sini kan ada tamu ini Pak Kades ke Bujon lah sama teman-teman dari apa dari Bujon Ke Pujo. ya akhir tahun lah Pak sama rekreasi Dan refreshing. Jadi itu Pak, mungkin bisa awal mula Pak, karena kan kalau lihat segini sama Ganjaran kan pasti butuh otomatis modal yang besar. Awal mula itu memang dari PAD yang ada dari atau ada satu program kalau awalnya kalau untuk yang itu kita adalah dari kabupaten untuk membuat taman ganjaran. Waktu itu kan apa kan nggak dipakai Mas ya sama anaknya dibuat kastrek tergelang ya bupati waktu itu Pak Mustafa saya itu dia tuh jalan-jalan ke kita lagi api akhirnya Pak Janu Arifin Pak Arja kita ditelepon Bin besok kamu ke kantor hubungi saya nah kita langsung sana ini ada dana desa 4,9 M tanah musim panen itu dari alun-alun
awal dana desa. Iya, di desa itu. Akhirnya selama berapa 2 tahun berpikir ini anaknya gak apa ya, itu pertama kali ke Taman Ganjaran nggak ada yang mau jualan di situ, nggak ada yang Taman saja soalnya. ya soalnya kan dulu taman terus sebenarnya ada kuliner, belum ada wahana, ada yang jualan sama sekali. Akhirnya ketok rame, itu biasa orang bau tanah itu. Wahana ini nopo mbak di Ganjaran. Kalau di Ganjaran kan lebih modern wahana jalan, karena lahannya terbatas, ya wahana modern ya modern. Itu juga ada pengurusnya sendiri, kelompok usaha bersama, ada UB. Kalau di sini Pak dari sana UB ya, tetap di bawah BUMDes. Unitnya. kantornya kita BUMDes. Sini juga ada. Oh, di sana juga Di Taman Ganjaran ada Pak. ada. Masuk ke sebelah kiri. Mungkin ada. Di bawahnya. Itu yang dulu ya Pak, SD kecil ini jalan jalan kabupaten. Yang penting itu apa ya? Kalau untuk yang katakan tadi ide tadi masih Pak Kadek kan sudah digambar di sini. Oh, Jadi gambarnya kan warga sendiri kok juga gitu kayu bersama gitu ya. Pak Kadesnya punya ide seperti itu, warganya merespon. Akhirnya muncul suatu bahasanya modal itu pengembangan riset tadi. karena kan akan sudah kita bekerja, beliau kan orang nggak ada pendidikan. Mungkin contoh yang waktu kecil aja Pak, kita sama Pak Kadek. Beliau kan hasilnya dapat 20% dari penghasilan tapi dia kan menerima. Pak Kadek nggak mau terima, alasannya apa? Cek mari bisik wisata ke desa untuk baru aku terima. Akhirnya selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun beliau nggak mau terima. Di demo kan sama Bumdes sama pengurus UB. Kalau Pak Kadek nggak mau terima, kita akan terima. Saya nggak mungkin lah. Iya, Pak ini Alwi. sesuatu yang langka ya Pak. Langka sekali. Ayam Gitu.